Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Mat. Pada video kali ini, kita akan membahas fungsi pada Excel, yaitu fungsi random dan fungsi random between. Ya. Nah, dalam hal ini, ya, kedua fungsi ini mempunyai perbedaan. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung ke contoh saja. Ya. Misalkan di sini saya sudah membuat format, ya, sebagai berikut. Kita akan menentukan untuk fungsi random, yang pertama kita akan menentukan bilangan acak, ya. Jadi randomnya adalah kita akan menggenerate atau kita akan membangun atau kita akan membuat, ya, bilangan acak dari 0 sampai 1, ya. Di sini kita akan menggunakan fungsi sama dengan ren, ya. Kemudian kita tab, nah, kemudian kita tutup kurung, ya. Jadi kita tidak mengisi apapun, ya, tinggal cukup meneruskan, ya, seperti ini. Nah, ren, kemudian kita buka kurung, nah, tutup kurung, ya. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini sudah dibangun bilangannya adalah 0,85203, ya. Kemudian untuk ke bawah nih kita bisa menggunakan autofill, ya, dengan cara membuat posisi kursor, ya, membuat posisi kursor menjadi sebagai berikut, ya. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini kita bisa drag ke bawah, ya, sampai baris yang kita inginkan. Nah, selanjutnya adalah untuk kolom kedua kita akan membangun, ya, atau membuat bilangan acak, ya. Kita akan membuat bilangan acak dari 0, ya, sampai 10, ya. Kalau tadi itu dari 0 sampai 1, ya. Nah, sekali lagi untuk fungsi ren, ya, ini akan secara default, secara dasar, ya, itu akan membangun sebuah bilangan acak, ya, bilangan acak dari 0 sampai 1, ya. Nah, apabila kita ingin membangun bilangan acak dari 0 sampai 10, kita tinggal mengalikan dengan 10, ya. Jadi fungsi ren-nya kita kalikan dengan 10. Ini, ya. Sehingga nanti ini akan menghasilkan, ya, bilangan acak dari 0 sampai 10. Kemudian kita enter. Nah, seperti ya, seperti ini. Nah, ini yang menghasilkan dari 0 sampai 10. Dan sekali lagi, ini yang dihasilkan adalah bilangan desimal, ya. Kemudian bilangan acak yang dari 0 sampai 100, ya, dengan logika yang sama, berarti kita menggunakan fungsi ren, kemudian kita mengalihkan dengan 100, ya. Ini ren tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan 100, ya. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita tarik atau kita drag ke bawah. Nah, untuk fungsi ren sendiri, ya, apabila kita melakukan aktivitas, ya, misalnya kita ketik ini, nah, ini akan berubah secara terus-menerus, ya, setiap kita melakukan aktivitas di dalam sheet nih, ya. Nah, untuk biar angka-angka ini tidak berubah, kita bisa menggunakan, kita copy, kemudian kita paste value, ya. Kita pilih ini paste value, yaitu tanda paste dan ada angka 1, 2, 3, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini tujuannya adalah kita akan paste, ya, mengcopy hanya nilainya saja, ya, tidak mengcopy formula, ya. Oke, kemudian kita enter. Nah, karena itu ini setiap kita melakukan aktivitas, ya, maaf, ini kita coba kembali, ya, kita paste. Nah, ini, ya. Nah, berarti setiap kita melakukan aktivitas, ya, ini tidak akan berubah, ya, seperti ini. Kemudian fungsi kedua adalah ada fungsi random between, ya. Untuk fungsi random between, ya, kita misalkan coba menggunakan fungsi ini, kita akan menggunakan sama dengan random, ya. Kita pilih random between,
Kemudian di sini ya ada perintah top ya, maaf, bottom. Jadi bottom ini adalah kita akan membangun bilangan acak ya dari yang terkecilnya berapa sampai yang terbesarnya berapa ya. Misalkan dalam hal ini kita akan membangun bilangan dari negatif 5 sampai 7 misalnya, dari negatif 5 sampai 7. Oleh karena itu kita menuliskan bottomnya kita isi dengan negatif 5, kemudian titik koma, topnya kita isi dengan 7 ya. Nah ini hasilnya 2 ya. Selanjutnya kita tinggal drag ke bawah. Nah ini kan tadi kita menggenerate ya bilangannya dari negatif 5 ya sampai 7. Ini minimalnya negatif 5, maksimalnya 7. Nah selanjutnya apa perbedaan ya dari fungsi random dan random between ya. Nah di sini ya perbedaannya adalah untuk fungsi random sendiri itu yang akan dibangun adalah bilangan desimal ya. Akan tetapi pada random between ya yang akan dibangun adalah bilangan bulat ya. Selanjutnya seandainya kita akan membangun bilangan desimal ya dengan fungsi random between, kita juga bisa ya dengan cara yaitu kita akan membangun bilangannya dengan fungsi random between, misalnya negatif 5 sampai 9 ya. Kemudian karena kita akan membangun bilangan desimal dengan satu angka ya, bilangan desimal satu angka, berarti kita tinggal bagi dengan 10. Ini akan menghasilkan seperti ini ya. Kemudian dengan logika yang sama ya, apabila kita membangun bilangan desimal dengan fungsi random between ya, di mana bilangan desimal adalah dua angka ya, dua angka di belakang koma, jadi kita bisa menggunakan random between ya. Misalnya kita membangun bilangan dari negatif 10 ya sampai 10, kemudian kita bagi dengan 100 ya, dua angka, kemudian kita bisa tarik ke bawah. Nah logika ini kita bisa gunakan ya juga untuk bilangan desimal yang 3 angka di belakang koma ya, atau 4 angka di belakang koma dan seterusnya ya. Baik, sekarang kita beralih ya ke sheet berikutnya. Nah di sini ya kita mempunyai buku penjualan ya, di mana buku penjualan ini terdiri dari kolom nomor, tanggal, komoditas, jenis, dan jumlah ya. Nah dalam hal ini kita masih mengosongkan kolom tanggal dan kolom jumlah ya. Nah di sini untuk kolom jumlah sendiri ya kita bisa menggunakan fungsi random between seperti pada penjelasan yang sebelumnya ya. Kita tinggal isi sesuai dengan yang kita inginkan ya. Sekali lagi, karena ini adalah masalah komoditas ya, berarti jumlahnya tidak mungkin negatif ya. Berarti kita isi bottomnya misalnya paling minimal itu 1 ya. Kemudian topnya berarti misal kita isi dengan 10 ya. Oke, sekali lagi kita tidak mungkin mengisi dengan negatif. Ini kita enter. Oke, ini kita bisa autofill ke bawah nah, ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya untuk membangun tanggal ya, untuk membangun tanggal secara acak kita juga bisa menggunakan fungsi random between ya, akan tetapi kita akan kombinasikan dengan fungsi date ya. Jadi ini akan menjadi random between. Oke, kemudian bottomnya sendiri kita isi dengan date ya, fungsi date. Nah di sini ya jika kita perhatikan di sini ada years ya, kemudian month dan day ya. Berarti kita akan mengisi ya, kita akan menggenerate ya, atau kita akan membangun tanggal ini dari tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa sampai ya tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapanya ya. Misalnya kita ingin membangun tanggal, anggap saja ini penjualan bulan Desember ya, Desember tahun 2021. Berarti kita bisa mengisi dengan tahun 2021, kemudian month-nya kita isi 12, kemudian D-nya kita isi 1 ya, tutup kurung, kemudian titik koma.
Nah, hal yang sama berlaku untuk top ya. Berarti kita gunakan fungsi date ya, year-nya 2021, kemudian month-nya 12, day-nya kita isi dengan tanggal 31 ya. Kemudian kita tutup kurung, kita enter ya. Sehingga ya hasilnya tanggalnya sebagai berikut ya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan autofill. Nah, seperti ini ya. Sehingga di dalam buku penjualan nih ya, apabila kita ingin membentuk buku penjualan efektif ya, misalnya atau ingin membentuk buku penjualan untuk tugas ya, berarti kita bisa menggenerate ya tanggal dan jumlah komoditas yang kita inginkan. Baik, untuk sheet berikutnya ya, di sini kita akan membangun ya data mentah ya dengan nilai minimal 40 dan maksimal 90 ya. Biasanya ya ini kita gunakan ya untuk membuat soal-soal tentang statistika ya. Sehingga kita bisa membuat data mentahnya ya seperti yang kita inginkan ya. Tapi dalam hal ini kita hanya bisa menentukan ya batas minimal dan batas maksimal dari sebuah datanya. Berarti kita akan gunakan fungsi random between ya. Kita jangan gunakan random ya, kita gunakan fungsi random between. Kemudian bottomnya karena di sini 40 ya, berarti kita isi 40. Kemudian topnya yaitu maksimal ya, yaitu 90 ya. Nah, ini akan menghasilkan 58. Selanjutnya kita drag ke kanan. Nah, dapatnya seperti ini. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, ini adalah data mentah yang kita dapatkan ya. Kemudian data mentah ini kita bisa olah ya, atau kita bisa inputkan ya ke dalam soal yang kita ingin buat. Ya. Selanjutnya sheet yang terakhir ya. Nah, sheet yang terakhir sendiri yaitu kita akan membuat sebuah undian ya. Misalnya kita akan membuat sebuah undian. Nah, di sini kita mempunyai nama-nama yang berhak mendapat undian atau berhak yang nama-nama yang berhak untuk diundi ya. Di sini kita punya nomor ya, kolom nomor, kolom nama dan kolom voucher ya. Nah, voucher sendiri kita sudah tentukan ya, misalnya ketok 001 ya, kemudian ketok 002 sampai ketok 012 ya. Kemudian namanya sendiri jadi sudah ditentukan ketok 001 nih itu atas nama siapa ya. Kemudian ketok 002 nih atas nama siapa dan seterusnya. Nah, dalam hal ini ya, kita bisa menggunakan ya, berarti kita akan menentukan nih pemenang secara acak ya. Berarti kita akan undi ya, kita akan undi. Dalam hal ini kita akan menggunakan fungsi random between ya. Baik. Nah, sekali lagi di sini vouchernya ya. Misal kita akan menggunakan fungsi random between ya. Ini random between. Oke, kemudian maaf bottom ya. Di sini kan nomornya dari 1 sampai 12 ya. Berarti kita generate nomornya itu dari 1 sampai 12. Nah, berarti ini artinya voucher dengan urutan kedua ya. Nah, ini voucher urutan kedua. Sekali lagi urutan pertama ini kita tidak menghitung headernya ya. Kita hitung dari sini. Berarti ini sampai voucher urutan ke-12 ya. Nah, ini voucher urutan kedua yaitu seharusnya atas nama Agus Wayan ya. Atau vouchernya yaitu ketok 002. Nah, sekarang bagaimana cara kita memunculkan ya? Ketika kita menggunakan fungsi random between ya, yang muncul itu bukan hanya angka ini tapi muncul vouchernya ya. Nah, berarti di sini ya, di sini kita akan menggunakan, kita copy dulu nih ya. Maaf. Ini oke. Nah, ini ya. Nah, misalnya ya ini ya. Di sini ini kan randomnya nih ya. Ini randomnya. Sekarang kita akan membangun ya, menentukan misalnya 8, berarti 8 tuh vouchernya itu ketok 008. Nah, di sini kita akan memanfaatkan fungsi index nih ya. Ini index, oke. Kemudian array-nya ya.
array-nya kita pilih dari sini. Oke, kita pilih. Jadi dalam hal ini kita jangan memilih dari header-nya ya. Kita akan memilih dari nomor 1 sampai, berarti dalam hal ini B3 sampai D14 ya. Selanjutnya kita bisa kunci ya, kita kunci, kemudian kita titik koma ya. Nah, row numbers ya, kan di sini yang dibangun 8 ya, misalnya 8 nih. Selanjutnya column numbersnya, karena voucher tuh berada di kolom 1, 2, 3. Nah, ini, ya. Nah, ini seharusnya kata 8. Nah, akan tetapi ini kan random ini selalu berubah-berubah ya. Karena selalu berubah-berubah, seharusnya vouchernya juga akan berubah-berubah ya. Berarti dalam hal ini ya, row numbersnya sendiri ya, row numbersnya sendiri kita ubah menggunakan ya, jadi kita tentukan barisnya itu menggunakan fungsi random between ya. Berarti di sini barisnya row numbersnya itu kita gunakan random between. Oke, kemudian bottomnya kita isi 1, topnya kita isi 12 ya. Kemudian kita enter. Nah ya, ini kita hapus. Nah selanjutnya ini akan berubah-berubah ya. Nah kita perhatikan. Misalnya kita ini, nah ini ketok 10 ya. Kemudian ini, nah ketok 003 ya. Nah begitu juga untuk nama ya. Kita akan gunakan fungsi ini. Kita bisa copy paste ya. Oke. Nah selanjutnya karena ini nama ya, berarti kita cukup mengganti kolom numbersnya ya. Kan kita hanya menentukan nama, berarti kita array-nya sama ya, row numbersnya juga sama. Nah kolom numbersnya yang berbeda karena nama ini terletak pada kolom kedua. Berarti ini kita isi kolom kedua. Nah, sekarang kita coba kita isi dengan kata undi ya. Nah ini ketok 008 dengan diri ya. Kita cek benar tidak ya. Nah seharusnya ketok 008 itu atas nama Ririn Setewati ya. Nah apa yang membuat voucher dan namanya tidak sinkron ya. Nah dalam hal ini kita perhatikan ya. Di sini ya, di sini itu kan posisi dari row number ya. Nah seharusnya row numbers ini akan sinkronisasi ya, atau akan merujuk ke sini ya. Nah nih ke voucher nih ya, ke ketok 008 nih, sehingga ketika ini muncul ketok 008 seharusnya di sini juga barisnya baris yang ke 8 berarti ya. Ketika ini ketok 001 berarti ini juga isinya itu adalah baris ke 1 ya. Nah begitu juga untuk voucher berikutnya ya. Sekali lagi random bit row numbers nih ya harus merujuk ke voucher ini ya, karena ketika voucher muncul pasti akan disinkronisasi ke namanya ya. Oleh karena itu kita akan mengganti random between pada nama ini ya, kita akan mengganti random between pada nama ini dengan fungsi match. Oke. Nah di sini fungsi match-nya tujuannya adalah agar barisnya nanti akan tersinkronisasi ke dalam agar barisnya tersinkronisasi pada voucher nih ya, pada voucher yang akan muncul. Berarti di sini match, kemudian lookup value-nya kita rujuk ke ketok 008, selanjutnya titik koma, lookup array ya, lookup array-nya berarti kita rujuk ke kolom voucher ya di sini ya. Oke, kita pilih dari D3 sampai D14 ya, kemudian titik koma, kita isi 0, kita turun ya. Oke, kita enter. Nah kita cek ini ketok 0011 ya. Nah ini sudah sesuai ya, nama Arna Gusti ya. Kemudian kita ketikkan undi, ini ketok 009 atas nama Ade Ima dan seterusnya. Selanjutnya, nah sebenarnya kata undi nih ya,
kita tidak harus menggunakan kata undi ya. Kita bisa juga menggunakan misalnya kata misalnya apa? Pemenang misalnya. Nah, jadi kata ini ya, atau apapun yang kita lakukan ya, apapun yang aktivitas kita lakukan, random between ini akan selalu berubah ya. Karena sekali lagi di dalam fungsi voucher ini ya, untuk menentukan voucher ini kita memasukkan fungsi random between ya. Jadi setiap kita ganti katanya di sini ya, atau bisa juga kita isi di sini undi ya, terserah, ini pasti akan selalu berubah ya. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.